5 April 2014. Pagi itu, Kuna dan istrinya pergi ke toko softgun milik mereka yang ada di salah satu jalan di kota Medan. Bersama mereka ada Wirya, karyawan toko mereka. Setibanya di depan toko, suami istri itu turun bersama. Begitu juga Wirya. Namun, belum lagi masuk ke dalam toko, tiba-tiba ada 2 pria turun dari motor. 2 pria bertopeng itu tanpa babi bu melayangkan balok ke arah Wirya. Wirya yang tak sempat melawan ambruk dengan kucuran darah dari kepalanya. Bahkan kejadian itu disaksikan langsung oleh Kuna dan istrinya. Pasangan suami istri itu sempat terdiam kaget dengan apa yang mereka lihat di pagi hari itu. Untungnya Wirya masih selamat meskipun mengalami geger otak berat. Saat itu, baik Wirya dan keluarga tak tahu pasti apa alasan 2 orang asing itu hingga berbuat sejahat itu padanya. Begitu juga dengan Kuna dan istrinya. Mereka pun tak tahu pasti mengapa Wirya diserang pria bertopeng di pagi hari itu. Selepas kejadian itu, Wirya kembali menjalani hidup seperti biasa. Meskipun ia masih menyimpan tanya apa sebab ia diserang 2 orang asing saat itu. Barulah 3 tahun setelahnya, pria pun mengetahui alasan dirinya dibalok 2 pria di pagi hari itu, setelah hal buruk terjadi pada bosnya, Kuna. Hari itu, tanggal 18 Januari 2017, Kuna pergi ke tokonya seperti biasa. Tak ada tanda-tanda jika hari itu adalah hari takdir untuknya kembali pulang ke sisi Yang Maha Kuasa. Saat berada di depan toko, Kuna didatangi 2 pria berkendaraan motor. Lantas 1 pria yang duduk di boncengan melepaskan tembakan ke arah dada kiri Kuna. Bahkan peluru itu tembus ke jantung. Pria keturunan India Medan itu lantas meninggal di tempat. Kuna adalah warga Medan keturunan India. Ia dikenal sebagai pengusaha atau pedagang alat tembak softgun. Toko Kuna ada di sekitaran Jalan Ahmad Yani, Medan. Di kehidupan sehari-harinya, Kuna dikenal penganut agama Hindu yang taat. Kuna juga aktif di organisasi umat Hindu di Medan. Meninggalnya Kuna dengan cara ditembak membuat keluarga dan orang terdekat Kuna sangat terpukul. Tak ada yang menyangka pria ramah itu harus meninggal dengan cara setragis itu. Keluarga dan orang terdekat juga mencoba menerka-nerka siapa dalang dari pembunuhan Kuna. Hingga kemudian keluarga dan orang terdekat Kuna meyakini jika seorang pengusaha pertambangan asal Jambi yang juga keturunan India bernama Siwaji Raja adalah dalang dari pembunuhan Kuna. Dugaan itu dilatar belakangi dari hubungan keduanya yang sempat cekcok hingga saling lapor ke kantor polisi tahun 2015. Perselisihan keduanya didasarkan atas adanya perihal perbedaan visi misi di organisasi keagamaan yang keduanya tergabung di dalamnya. Sang pengusaha Jambi itu pun semakin tersinggung setelah Kuna memposting tulisan di akun FB-nya di bulan Juni 2016. Isi postingan Kuna yang ia tulis di halaman akunnya jelas-jelas merendahkan martabat Siwaji Raja dan keluarganya. Keduanya diyakini memiliki amarah satu sama lain dan berujung dendam. Motif inilah yang meyakini keluarga dan orang terdekat Kuna jika Siwaji Raja adalah otak pembunuhan Kuna. Sementara itu, pihak kepolisian Medan 3 hari setelah meninggalnya Kuna berhasil mengidentifikasi pelaku penembakan. Hal itu didasarkan dari penemuan CCTV saat kejadian berlangsung. Di tanggal 22 Januari 2017, kepolisian dari Polda Sumut berhasil menangkap seorang pria keturunan India di salah satu hotel bintang 1 di kota Medan. Pria itu bernama Rawi. Saat ditangkap polisi, Rawi pun mengaku. Awalnya, ia mengakui jika ia adalah otak perencana pembunuhan.
Ia dijanjikan uang sebesar 2,5 miliar oleh otak utama, namun baru dibayar 50 juta. Tak sampai di situ, Rawi pun bernyanyi menyebut satu persatu rekannya yang lain yang terlibat dalam rencananya. Kesemuanya ternyata ada 7 orang lagi. Rawi mengaku senjata yang digunakan ada di tangan pelaku lain yang bernama Chandra. Polisi lantas bergegas menangkap Chandra. Saat bertemu Chandra, polisi tak menemukan senjata yang dimaksud. Berdasarkan keterangan Chandra, senjata tersebut sudah disimpan Marwan. Polisi lantas berangkat ke rumah Marwan. Dari rumah Marwan, polisi berhasil mengamankan 3 unit senjata api. Pemeriksaan pun dilanjutkan hingga mengerucut ke satu nama yang merupakan sang eksekutor. Dia adalah Putra. Dibantu Rawi, polisi berhasil mendatangi tempat persembunyian Putra. Putra pun dikejar polisi. Namun, saat pengejaran terjadi perlawanan. Pria 30-an tahun itu melawan dengan samurai. Polisi yang merasa terancam lantas secara terukur menembak Putra hingga meninggal di tempat. Sayangnya, saat terjadi perlawanan yang dilakukan Putra, Rawi juga ikut memberontak kabur. Dan Dor, Rawi pun meninggal di tempat. Meninggalnya Rawi tentunya sangat disayangkan karena bisa dibilang Rawi adalah saksi kunci untuk tahu siapa otak pembunuhan. Jasad Rawi lantas dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan. Saat di rumah sakit, terjadi keributan antara pihak polisi dengan keluarga Rawi. Keluarga Rawi meminta agar jasad Rawi dikembalikan pada mereka, tak usah lagi diotopsi. Namun, pihak polisi tak mengizinkan permintaan keluarga Rawi. Lantaran tak kunjung dikembalikan jasad abangnya, adik Rawi, Reka, melapor ke salah satu anggota DPR Kota Medan untuk membantu keluarga melakukan negosiasi pengembalian jasad Rawi. Tak cukup sampai di situ saja drama penangkapan pelaku pembunuhan almarhum Kuna. Kepada awak media, Reka mengaku jika abangnya tidak ditangkap di hotel, namun dijemput dari rumah mereka. Saat penjemputan, keluarga dan tetangga bahkan menyaksikan kesemuanya. Sebab itulah, keluarga sangat terpukul setelah ayah 3 anak itu meninggal. Terlebih ibu Rawi yang sudah tak mau makan dan minum lagi ketika tahu Rawi meninggal di tempat. Kami ikhlas kalau dia jahat, tapi ada hukuman penjara seumur hidup. Gak apa-apa bagi kami kalau di penjara, asalkan masih bisa lihat muka dia. Sebagai tambahan, setelah penangkapan Rawi, terungkap fakta jika di tahun 2014 sebenarnya sudah ada rencana pembunuhan Kuna, namun gagal karena salah target. Saat itu, 2 pelaku suruhannya menyerang karyawan Kuna yang bernama Wirya, yang saat itu sempat geger otak karena diserang hantaman balok oleh pria bertopeng. Di rencana yang kedua, Rawi sempat mengajak pelaku yang sama di tahun 2014, tapi mereka menolaknya. Meskipun begitu, 2 orang pelaku tetap diamankan polisi sebagai tersangka percobaan pembunuhan. Pada tanggal 22 November 2017, Siwaji Raja, sang pengusaha tambang Jambi, ditangkap polisi. Hal itu didasarkan dugaan dari proses penyidikan dan keterangan dari para saksi, dan didasarkan juga jika keduanya pernah terlibat masalah pribadi saat Kuna masih hidup. Saat dibawa ke Polda Sumut, Siwaji tampak pucat dan kebingungan. Pria paruh baya itu terlihat menghindar dari jepretan kamera awak media. Setelah beberapa bulan di penjara, Siwaji Raja dibantu tim pengacaranya melakukan pra-pengadilan. Dalam proses itu, Siwaji Raja pun dinyatakan tak bersalah dan tak terbukti sebagai otak pembunuhan Kuna. Lantaran tak ada bukti otentik jika terlibat transaksi pembayaran dengan Rawi perihal rencana pembunuhan Kuna.
tidak ditemukannya kesaksian dan alat bukti yang bisa membuktikan dengan pasti jika pengusaha tambang kota Jambi itu sang otak pembunuhan. Apalagi saksi kunci, yaitu Rawi yang sudah meninggal. Sementara itu, pelaku lainnya tak pernah berhubungan langsung dengan si otak pembunuhan, hingga terputuslah kesaksian penting dalam kasus pembunuhan almarhum Kuna. Di tanggal 13 Maret 2018, oleh Pengadilan Negeri Medan, Siwaji Raja dinyatakan bebas. Kini, Siwaji Raja bisa berkumpul lagi dengan keluarganya di kota Jambi, dan terbebas dari dugaan tersangka pembunuhan Kuna. Bahkan pengadilan telah membersihkan nama baik Siwaji Raja. Sedangkan 6 tersangka lainnya pada tanggal 22 Januari 2018 oleh Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis penjara. Masing-masing ada yang divonis 20 tahun, ada yang divonis 7 tahun, dan ada yang 3 tahun penjara. Atas semua keputusan pengadilan, keluarga Kuna tentunya tak bisa menerima itu. Mereka pun mengamuk di pengadilan. Meskipun begitu, vonis Palu kenyataannya sudah diketok, dan hingga sekarang tak ada yang tahu siapakah dalang otak pembunuhan Kuna yang sebenarnya. Hai semuanya, saya Yuni Rusli. Tentunya saya mengharapkan dukungannya agar channel ini bisa lebih berkembang. Karenanya, saya menunggu kritik dan sarannya. Kalau begitu, sampai di sini kisah dan cerita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di kisah dan cerita lainnya.